Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 3 Juni 2026 nih ya. Oke, langsung deh kita mulai deh ya. Dari saham BBTN nih teman ya. Nah, jadi untuk saham BBTN ini sebenarnya Kak ini sedang menguji area demand zone nih teman ya. Jadi kalian bisa tunggu candle reversalnya dulu Kak ya. Kalian bisa tunggu candle reversal dan stokastiknya berada di bawah. Nah, ini kan belum ada nih Kak. Candle reversal juga belum ada, stokastiknya juga belum berada di bawah. Nah, maka dari itu masih wait and see Kak. Jadi kalau kalian misalnya sudah terlanjur masuk di sini pakai stop lossnya karena belum ada konfirmasi. Jadi ingat, nggak ada konfirmasi, nggak ada momentum ya jangan masuk sekalipun dia sudah masuk ke dalam area-area penting Kak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Kija nih teman ya. Saham Kija ini sudah jebol daripada konsolidasinya nih Kak ya. Ini kan awalnya konsolidasi. Nah, jadi kalau udah seperti ini ada dua plan nih Kak ya. Yang pertama, dia akan nanti nih ya, ketika bursa buka dia akan membuat konsep yang namanya drop base drop ya. Drop, membuat base, lalu drop lagi. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua, dia bisa naik nih Kak. Tapi kalaupun dia naik, ingat kalau udah seperti ini sideways kan fase penentu, dia jebol ke bawah. Nah, jadi kalaupun dia naik, kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara, maksimal nih Kak. Oke. Maksimal dia bisa sampai area tersebut. Nah, sekarang kalau nggak begini ya deh temen ya. Nih kita bisa ukur lagi pakai Fibonacci deh ya. Kita tarik dari bawah ke atas. Oke. Nah, jadi maksimal nih Kak ya, dia bisa sampai ke area-area tersebut nih. Nah, jadi kalau misalkan dia naik nih temen ya, misalkan nanti dia naik nih, nah lalu perhatikan deh, ketika dia mendekati salah satu area tersebut nih temen ya, dia sudah muncul nih candle merah, candle ekor panjang, apalagi sampai muncul candle reversal cut. Oke, jadi ada dua planning. Yang pertama dia bisa langsung turun nanti ya. Lalu yang kedua dia bisa naik dulu maksimal sampai sini lanjut turun lagi. Nah, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk pakai stop lossnya kayak. Nah, nanti turunnya ini sampai mana coba kita lihat Kak, referensi daripada support sebelumnya. Oke, di sini ada strong support nih Kak. Kalian perhatikan. Oke. Nah, berarti kemungkinan besar nih Kak, dia masih ada potensi penurunan sampai ke area tersebut. Nah ya, jadi ingat yang pertama, nanti ketika bursa buka dia langsung turun jebol sampai sini. Atau yang kedua dia bisa naik dulu, tapi ingat maksimal dia bisa naik sampai ke area tersebut, nggak bisa jauh-jauh Kak ya. Karena apa? Karena ya trend bearish. Kalau trend bearish naik nggak Bang ya naik, tapi kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara aja. Jadi kalian nggak usah berharap lebih naik yang benar-benar naik tinggi, enggak. Terus kecuali trennya bullish ya, bisa naik beneran. Kalau bearish naik ya, tapi naiknya cuma sementara aja Kak. Jangan berharap lebih. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Dewa. Saham Dewa juga sama nih temennya, seperti saham Bumi lebih tepatnya Kak. Jadi ada dua planning. Plan yang pertama nanti ketika bursa buka dia langsung jebol nih Kak. Kalau dia jebol nih garis merahnya nih, lebih tepatnya di sini sih teman sebentar. Nih ya. Kalau dia jebol garis merahnya, nah dia akan lanjut turun nih Kak sampai ke area tersebut. Kenapa sampai ke area tersebut? Karena ini adalah rasio Fibonacci 2618. Oke, jadi bukan asal kita feeling-feelingan kita taruh, enggak temen ya. Atau kalaupun dia bisa naik nih Kak, nah dia bisa naik sampai sini dan tetap harga akan turun. Kenapa sampai sini? Karena ini adalah rasio 50% dan 618%. Oke. Jadi kalau kan sudah terlanjur masuk, bagaimana pakai stop lossnya teman ya. Kalau bisa short selling, wah ini mantap nih Kak ya. Nah, kan saham kan sekarang bisa short selling teman ya. Nah, itu bisa tuh dipertimbangkan tuh Kak ya. Oke, untuk saham Raja ini sedang bergerak di dalam konsolidasi atau sideways Kak. Jadi ingat, sideways ini adalah fase penentu yang dimana kalau dia jebolnya ke bawah, dia akan melanjutkan penurunannya nih Kak. Nah, kalau dia jebolnya ke atas, dia akan bergerak bullish. Minimal dia akan mengejar area resistance terdekatnya nih Kak. Minimal di sini kalau dia jebolnya ke atas temen ya. Oke. Dan permasalahannya di sini apa? Kalian nggak tahu kan di jebolnya kemana, ke bawah atau ke atas. Nah, maka dari itu kalau kalian tanya kepada saya bagaimana cara entry yang paling aman, jawabannya tunggu dia retest. Itu jawabannya Kak. Ya, karena kalau dia sudah terbentuk pattern seperti ini, karena ini artinya Kak pergerakan harga sudah mulai jelas dan besar kemungkinan dia akan melanjutkan penguatannya. Nah, tapi kalau misalkan kalian rasa ini terlalu lama dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa lu masuk di sini-sini, tapi pakai stop loss Kak. Kalau Kakak tidak menggunakan stop loss, Kakak tahu dia turun, dia jebol, nah Kakak bisa diseret terus Kak makin bawah ya. Nggak pakai stop loss, pakai margin, buang duit lagi kalian ya. Jadi ingat, sideways ini adalah fase penentu dan permasalahannya kalian nggak tahu kan dijebolnya kemana. Nah, jadi lebih baik kalau kalian tetap kekeh mau masuk di saham Raja, lu tunggu pattern seperti ini terbentuk. Nah ya, dia jebol ke atas nih, jebol garis merah, dia naik 3-4 candle, dia koreksi bisa lo ambil. Itu cara yang paling aman. Nah, tapi kalau kalian misalkan mau spekulatif di bawah harga ya silakan Kak ya, tapi pakai stop lossnya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham PPRE juga kita masih menunggu dulu nih Kak, wait and see dulu nih temen ya. Kalau dia jebol garis merah dia akan lanjut turun nih Kak sampai ke tersebut. Karena apa? Karena di sini ada rasio 1272 nih. Kalau kita tarik ya,
dari bawah ke atas pakai Fibonacci. Nah, dapatlah rasio 1272 di sini, Kak. Oke. Nah, jadi kita masih wait and see dulu nih, Kak. Nanti kita perhatikan dia jebol atau enggak nih. Ya, kalau dia nggak jebol, nah nanti kita update lagi deh ya. Mungkin di live sore hari atau kalian bisa request lagi deh ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Mina nih, Kak. Untuk saham Mina ya sama, Kak, di sideways ya. Jadi nggak perlu saya jelasin lagi deh temennya, sama seperti saham Raja. Oke, nah sama seperti saham Raja untuk saham Mina ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham ASPR ya. Saham ASPR sebenarnya nih, Kak ya. Sebentar, kita refresh dulu deh, Kak ya. Ini Stockbit nih kayaknya ada bug nih deh teman-teman ya. Soalnya nge-lag mulu nih teman-teman, padahal jaringan wah lancar banget nih, Kak ya. Jaringan lancar banget nih, tapi muter-muter terus, Kak ya. Oke, coba kita. Nah ya. Baru saya update nih, Kak, untuk Stockbitnya nih, Kak. Sebentar deh. Coba kita tunggu dulu deh, Kak ya, sebentar ya. Nah, bisa nih ya. Ini memang aneh nih Stockbit nih temen-temen ya. Oke, kita lanjut lagi deh ya. Nah ya, jadi untuk saham ASPR juga kalau kalian ingat, kalau kalian sering nonton live saya, ini udah saya bilang juga tuh, Kak ya, sebelum bursa tutup tuh minggu lalu tuh temen ya. Ini pasti akan ada muncul candle hijau nih, Kak, 1 atau 2 candle ya. Nah ini pas banget kan hari Selasa kan ya. Senin nggak muncul, Selasa muncul ya. Bahkan baru 1 hari, Kak ya, baru Selasa kan ya. Senin tutup temen ya. Selasa, Rabu. Nah ini baru 2 hari. Nah ini 1 hari aja udah langsung ini nih temennya, langsung udah muncul candle hijau. Nah tapi, Kak, yang perlu kalian perhatikan di sini apa? Garis kuning sudah dipatahkan. Nah artinya dia ini sudah mulai ada indikasi loh, Kak, dia ingin melakukan perubahan tren dari bull ke bear. Nah jadi kalau misalkan kalian sudah dapat harga atau kalian FOMO, pakai stop lossnya, Kak, karena kalaupun dia naik nih, Kak, kalau udah seperti ini, ingat kenaikannya ini maksimal bisa naik sampai sini, lanjut turun lagi. Nah itu planning saya terhadap saham ASPR, Kak ya. Oke, jadi kalau misalkan kalian sudah terlanjur masuk, nanti kalian perhatikan nih, Kak, mendekati, tidak harus masuk, mendekati area tersebut sudah muncul candle merah, candle ekor panjang, jangan mikir 2 kali, lebih baik amani dulu deh ya. Cut dulu deh, termnya cut dulu deh ya. Nah kira-kira seperti itu, Kak, karena dia sudah dipatahin trennya, Kak. Kalau trennya sudah dipatahkan, artinya sudah mulai ada indikasi dia ingin melakukan perubahan tren. Nah oke, kita lanjut lagi untuk saham gula sedang naik tinggi, Kak. Nah jadi ingat, ketika harga sedang naik tinggi itu bukan waktunya buat kalian beli. Itu justru adalah level yang paling berbahaya. Bukan paling baik, bukan paling tepat, tapi paling bahaya. Jadi bagaimana? Tunggu dia koreksi. Nah nanti kalau koreksi itu terjadi, bisa kalian ukur pakai Fibonacci, tarik dari bawah ke atas. Nah nanti bisa kalian tandai nih di rasio 382 temennya, di rasio 50% dan di rasio 0,618%. Lalu bisa tandain di 3 rasio tersebut. Nanti kalian tunggu harga yang masuk ke dalam area tersebut, lalu perhatikan konfirmasi. Konfirmasinya apa? Stokastik berada di bawah ya. Kalau ada divergen bagus lagi. Lalu apalagi reaksi harganya kalau sudah mendukung, ya udah baru bisa dieksekusi, Kak ya. Nah kira-kira seperti itu. Kalau sekarang sih ya jangan deh temen ya. Ketika harga naik tinggi bukan waktunya buat kalian beli, tapi itu level yang paling berbahaya. Oke, kita lanjut lagi ya. Karena apa ya? Karena harga naik tidak selamanya naik, pasti akan ada koreksinya, Kak. Kalau lu udah tahu ya, pasti akan ada yang namanya koreksinya atau penurunan dulu nih, Kak ya. Atau penurunan dulu, kenapa lu masuk di ujung-ujung harga? Kenapa lu nggak tunggu koreksi aja? Nah itu, Kak ya, cara berpikirnya seperti itu temennya. Oke, untuk saham kaki sudah jebol daripada konsolidasi, sekarang dia sedang retest. Nah besar kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya. Oke, untuk saham kaki ya, karena ini kan sideways, Kak, awalnya. Yang seperti saya bilang, sideways ini adalah fase menurun dan dia jebol ke bawah, Kak. Ya udah, berarti dia sudah mulai bergerak di dalam awal permulaan daripada trend bearish. Jadi kalaupun dia naik, ya naik hanya untuk retest saja, lanjut turun lagi. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, bagaimana? Pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jangan masuk dulu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham TPIA. Ya TPIA juga sama aja temennya. Ini trennya sedang turun ya, meskipun ada yang masuk banyak kemarin, Bang, katanya ya. Ini di sini ada base nih, Kak. Yang ditakutkan apa? Dia akan membuat konsep ya, drop base drop, turunnya bisa makin dalam, Kak ya. Atau plannya keduanya nih, Kak, kalaupun dia bisa naik nih, Kak, sampai ke area-area tersebut nih temennya. Wah ya nih. Nah lu perhatiin sini deh ya. Nah jadi dia bisa naik ke salah satu area tersebut, lanjut turun lagi, Kak ya. Dia bisa naik ke salah satu area tersebut, lanjut turun lagi. Karena ingat sekali lagi, sejatinya trend bearish kalaupun dia naik ya naik, tapi kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara aja, lanjut turun lagi. Contohnya kayak ini nih, Kak ya, naik dikit lanjut turun lagi, Kak ya. Nah ini belum berubah arah, Kak ya. Jadi kalau kalian asing ada yang masuk, apalah ada yang masuk banyak dan sebagainya, tapi trennya belum berubah, Kak, masih bearish temen ya. Oke, kita lanjut lagi deh untuk saham BRMS deh temen ya.
Untuk saham BRMS nih kan, perhatikan sama aja temennya. Ada dua plan nih kak. Yang pertama nanti nih ketika bursa buka langsung jebol ke bawah, atau yang kedua dia bisa naik dulu nih kak sampai sini, tapi tetap arahnya bakal turun kak ya. Jadi kalau yang sudah terlanjur masuk pakai stop lossnya ya. Tapi kalau bisa di short selling, wah enak banget nih kak di short selling nih ya. Oke, kita lanjut lagi untuk sampai TRO deh ya. Oke, sebentar nih kak, Stockbit masih ngebug nih temennya, udah saya update padahal nih kak ya. PTRO, INRG, BP. Oke, PTRO. Nah, untuk sampai TRO nih ya, dia ini sudah masuk ke dalam area supply zone kak, dan besar kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya kak, karena dia sudah patah tren juga kan di sini ya. Sudah patah tren juga, artinya kalau sudah patah tren bullishnya ini sudah nggak valid. Jadi kalian nggak usah pernah berpikir bahwa sampai TRO ini masih bullish, enggak. Jadi jawabannya sudah bergerak di dalam trend bearish. Nah, jadi namanya trend bearish, kalaupun dia naik, kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara. Nah, sekarang dia sedang menguji area supply zone, dan tetap area akan turun lagi kak ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk saham INRG. INRG masih sideways kak, jadi ya nggak perlu saya jelasin temen ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BP kak. Untuk saham BP juga sama nih, planningnya ada dua nih kak. Karena apa? Karena trennya ini sudah dipatahkan. Kalau trennya sudah dipatahkan, artinya tren tersebut sudah nggak valid. Sekarang saham BP sudah mulai bergerak di dalam trend bearish. Nah, jadi ada dua planning. Yang pertama nanti ketika bursa buka langsung jebol ke bawah, atau yang kedua dia bisa naik dulu nih kak sampai sini, tetap area bakal ke bawah. Karena apa? Karena trennya sudah dipatahkan. Kalau trennya sudah dipatahkan, artinya tren bullishnya sudah nggak valid, dan sekarang dia sudah mulai bergerak di dalam awal permulaan daripada tren bearish. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, wait and see dulu ya. Memang kondisinya sedang seperti ini kak ya, nggak ada yang bagus buat kita masuk kak. Tapi kalau bisa di short selling sih, wah mantap nih temen ya. Nah, oke deh, untuk trading plan dan rekomendasi hari ini cukup sampai di sini dulu deh temen ya. Oke, saya Rido Shihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.